Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Abadu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempurnaan Islam, iman, dan kita insya Allah diberi hidayah dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembahasan kali ini adalah tentang menjaga pandangan dari yang bukan muhrimnya. Ini tidak gampang ya, menjaga pandangan kita yang kadang-kadang tidak terkendali, kadang-kadang banyak dosanya, memandang yang haram dan sebagainya. Nah, maka kita perlu pelatihan, pembiasaan bagaimana supaya kita bisa menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita, sehingga kita itu tidak tergoda oleh godaan syaitan yang terkutuk. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini memerlukan ikhtiar, usaha maksimal, jihad di jalan Allah. Kita bisa menjaga pandangan kita dengan sebenar-benarnya sehingga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Ada beberapa tips menjaga pandangan dari yang bukan muhrimnya sehingga kita tidak berdosa. Pertama adalah kesadaran, sadar bahwa kita itu melihat harus yang baik-baik saja. Jangan melihat yang tidak baik, jangan melihat yang lain jenis yang bukan muhrimnya dengan nafsu birahi. Nah, oleh karena itu maka sadar bahwa kita itu makhluk Allah yang diciptakan Allah, dan kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan mata kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatkan diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mengingatkan kita? Maka ingatkan kita sendiri bahwa pandangan kita itu harus yang baik-baik saja, memandang yang baik, yang halal, sehingga tidak berdosa. Ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Tujuan kita apa dengan memandang ini? Kan tujuan memandang kita adalah ibadah. Kita melihat alam, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, gunung, betapa hebatnya Allah menciptakan gunung ini. Lautan, betapa hebatnya menciptakan lautan. Maka tujuan kita memandang adalah untuk beribadah kepada Allah. Fokuskan, ya kan? Dan memandang yang perlu-perlu saja. Ya. Misalnya tujuan memandang kepada yang bukan muhrimnya apa? Ya misalnya untuk mengajar. Ya mengajar, silakan memandang yang bukan muhrimnya. Mengasih tahu soal-soalnya, materi-materinya, tentu saja harus kita memandang ya sebagaimana guru terhadap
siswa terhadap guru, ya, sehingga tidak ada nafsu, ya, nafsu birahinya tidak ada. Jadi fokus pada tujuan. Apa tujuan memandang ini? Ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nafsu, bukan karena kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang keempat, pandangan kita kepada yang lain jenis itu harus sopan, ya. Ada yang pandangan sopan, ada yang tidak sopan. Tentu saja bisa membedakan, ya. Yang sopan yang mandang yang baik-baik saja, yang tidak mengundang nafsu birahi kita, sehingga kita itu memandang yang sopan. Yang selanjutnya, jangan lama-lama berinteraksi dengan lain jenis, perlunya aja, sekedarnya saja, sehingga tidak berpotensi untuk berbuat jahat, tidak berpotensi untuk misalnya berbuat dosa. Lalu apa? Hindari situasi yang berpotensi menggoda. Situasi menggoda, datang ke karaoke misalnya bareng-bareng dengan yang bukan muhrimnya, datang dengan ke klub malam misalnya. Nah, ini kan potensi menggoda itu. Datang ke tempat-tempat maksiat, hindari semua itu, sebab lingkungan akan berpengaruh terhadap kita. Yang selanjutnya, bersikap profesional saja. Dokter ya profesional untuk mengobati pasiennya, ya kan? Guru profesional sebagai pengajar, ya, sehingga tidak melihat yang aneh-aneh, ya. Dukungan dari teman seiman, ya, artinya apa? Kita itu harus saling mendukung, bahwa memandang yang tidak baik itu haram hukumnya, memandang dengan syahwat itu haram hukumnya, sehingga saling ingat mengingatkan, saling mendukung terhadap teman, bahwa kita itu saling mengingatkan pandangan kita itu harus benar-benar yang tidak mengandung dosa, ya, pandangan kita benar-benar untuk ibadah kepada Allah. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini yang penuh dengan lumuran dosa. Ampunilah pandangan kita yang selama ini berbuat dosa. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita selalu berdoa pada Allah, insya Allah Allah akan menolong hambanya, sehingga kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita pada Allah dengan berzikir, berdoa, ya, dengan baca Al-Quran. Insya Allah kita akan diampuni oleh Allah, dan kita itu akan terhindar dari perbuatan dosa. Hindari bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan Allah. Kan ada orang yang meninggalkan Allah, yang jauh dari Allah, lupa terhadap Allah. Ada yang dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah dan sebagainya. Sehingga kita itu harus selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketahuilah bahwa Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi hambanya yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita meninggalkan pandangan yang tidak baik karena Allah, pandangan maksiat karena Allah. Hindari maksiat. Kenapa menghindari? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memandang dengan kemaksiatan, memandang dengan nafsu. Maka itu semua karena Allah. Merasa takut terhadap azab Allah dan selalu mengingat akhirat. Nah, maka kita itu harus takut hanya kepada Allah dan ingat terus pada akhirat, sehingga kita itu benar-benar ahli ibadah. Apa yang kau tuju selain yang dituntun oleh langkah kakimu. Jadi langkah kaki kita itu harus ada tujuan, ya, tujuan langkah kaki kita kemana? Misalnya ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ke pekerjaan kita. Jangan melangkah kaki ke tempat maksiat. Jadi setiap langkah kaki kita harus punya tujuan. Menikahlah atau berpuasalah, ya, bagi yang sudah
siap untuk menikah, menikah. Dan harus rajin-rajin berpuasa. Puasa sunnah, puasa wajib, ya, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Bersabar dalam menjaga pandangan. Ya, jangan sampai kita tidak bersabar menjaga pandangan, sehingga setan selalu menggoda kita. Ya. Dalam hal pandangan, ada hadis riwayat Ahmad, ya, yang menjelaskan, jaminlah aku dengan 6 perkara dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Jujurlah, jangan berdosa, ya, jangan berdusta jika kalian berbicara. Tepatilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian dipercaya, jangan berkhianat. Peliharalah kemaluan kalian. Tahanlah pandangan kalian dan tahanlah kedua tangan kalian. Maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahmat. Rasul pernah menjelaskan, aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari cobaan berupa wanita. Lalu Rasul juga menjelaskan lagi, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Lalu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Allah menjelaskan, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Oleh karena itu maka kita harus bertobat pada Allah dengan sebenar-benar tobat, sehingga kita itu menjadi orang yang beruntung, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga pandangan kita sehingga kita itu menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.